Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara penggunaan dari IC TL431. Jadi ini adalah IC regulator pengembangan dari diode Zener. Jadi dasarnya adalah diode Zener, di mana di sini tertulis U1 TL431. Dan ini adalah rangkaian precision regulator. Jadi regulator presisi. Jadi ini lebih baik daripada kita menggunakan hanya diode Zener aja. Dan dayanya juga lebih besar dari 7 seri dari 7805 atau 7905 dan sejenisnya. Dan untuk rangkaian, di sini komponen-komponennya ini ada di bagian sini ya, di bagian sini. Terus untuk tegangan dan ground, saya menggunakan terminal. Ada power untuk plus dan ground untuk minnya. Dan untuk ampere meter beserta voltmeternya sendiri di sini ada di instrumen. Jadi kalau yang belum pernah melihat tutorial tentang Proteus di channel saya ini, saya akan bahas sedikit di sini. Jadi cara mengambil voltmeter itu di sini, bukan di bagian komponen. Beserta tegangan, biasanya karena ketika menggunakan baterai sering terjadi trouble. Jadi saya menggunakan power dari terminal ini. Sebelum saya membahas rangkaian atau mensimulasikan rangkaian precision regulator, kita harus mendownload datasheet. Jadi kita bisa mendownload datasheet dari Proteusnya langsung. Dan bisa juga ada yang tidak ada datasheetnya. Contohnya seperti TIP431 di sini, kalau saya klik kanan, maka di bagian display datasheet ini disable. Jadi tidak bisa di-download. Jadi kita harus download manual. Sedangkan untuk TL431 kalau diklik kanan ini ada display datasheet. Cukup kita klik sini, maka dia akan download otomatis jika laptop yang kita gunakan terhubung ke jaringan internet. Dan kebetulan di sini sudah saya download. Dan untuk pembahasan, mungkin di sini agak lama ya pembahasannya. Di bagian atas, di sini ada beberapa seri mulai dari TL431C, AC, I, AI, M, dan Y. Adjustable Precision Sun Regulator. Yang paling kiri di sini untuk impedansi dari komponennya 0,2 ohm, impedansi outputnya, dan sink current 1 mA to 100 mA. Low output noise dan tegangan adjustable output voltage-nya itu dari 0 sampai 36 volt. Dari tegangan referensi to 36 volt. Jika tegangan referensinya itu seumpama 2,49 kalau tidak salah, ini maksimalnya sampai 36 volt yang bisa diatur output voltage-nya. Dan di sini ada beberapa tipe dari hardware-nya di sebelah kanan. Jadi ada beberapa. Ini tampak atas, top view. Dan yang umum dijual biasanya ini yang di ini sama yang nomor 4 ini. Kalau untuk yang nomor 1 dan 2 biasanya ini sudah ada di rangkaian power supply switching atau power supply dari charger laptop, maksud saya charger laptop atau charger handphone. Itu biasanya ada yang ini. Dan juga ada yang keempat. Jadi tergantung pabriknya lah ingin menggunakan yang mana. Terus di sini juga ada rangkaian aplikasi skematiknya. Ini rangkaian sangat dasar yang sudah saya buat di Proteus 5 volt precision regulator. Jadi seperti ini. Perbedaannya hanya ada beberapa di alat ukur dan nilai dari R yang saya tunjuk ini 27,4 saya rubah 20 kilo. Sedangkan untuk RB si not A. Jadi kita harus melihat not yang di bagian sini ya. Ini harus lebih besar dari 1 mA. Jadi arusnya harus lebih besar dari ini. Itu syaratnya seperti itu. Dan untuk simbol
Simbolnya seperti diode Zener, hanya saja di sini ditambahkan satu kaki referensi, jadi tegangan referensi. Kalau untuk kaki pin 2 dan 3 ini ada anode dan katode. Ini untuk function block diagramnya seperti ini. Jadi dia ada op-amp, tegangan referensi, transistor, dan diode. Ini untuk ekuivalen skematik. Dan mana lagi? Ini katode voltage. Katode voltage C01. Silahkan dibaca di bagian ini, maksimal 37 volt. Dan continuous cathode current, ringnya itu dari minus 100 mA sampai 150 mA. Jadi jangan sampai lebih. Biasanya saya ambil di tengah-tengah, jadi kurang lebih 60 atau 70 mA. Biasanya saya set seperti itu. Terus untuk apalagi ya, referensi input current-nya. Nah, minus 50 mikroampere sampai 10 miliampere. Jadi sebesar itu. Dan apalagi ya? Di sini dispersion rating tabel. Continue voltage ini sudah. Jadi yang terpenting kita harus mengetahui arus dan tegangan maksimum pada pin anode dan tegangan di tegangan referensinya juga. Kita harus mengetahuinya. Dan ini ada parameter measurement information. Ini ada parameternya jika dibutuhkan. Ini cukup lengkap sih. Dan ada tipikal karakteristik dari komponennya tersebut. Dan ada contoh-contoh rangkaiannya. Silahkan dicoba aja. Lanjut pada rangkaian yang ada di Proteus. Nah, di sini saya menggunakan RV1 untuk nilai potensio ini 1K. Terus untuk Q1 TIP41 harusnya cukup besar, kurang lebih kalau tidak salah ini lebih dari 5 atau 10 ampere kalau tidak salah. Dan untuk RV2 dan R3 di sini 100K dan R3 20K. Sisanya ini adalah tegangan. Saya ingin ngecek tegangan voltmeter. Voltmeternya di sini. Terus untuk ini adalah arus, untuk mengecek arus yang lewat dari RV1. Dari RV1. Saya akan langsung coba. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk 1 kilo ohm 6 miliampere yang lewat pada RV1, dan di sini saya set 20% untuk RV2. Outputnya berupa tegangan nilainya 5 volt dan tegangan referensinya 2,49. Jika RV2 hambatannya saya turunkan. Jadi saya turunkan seperti ini, maka tegangan output akan naik. Nah, seperti ini. 9 volt akan mendekati tegangan input yang ada di sini. Maksimal 11,5 kalau di simulasi 11,5. Karena ada hambatan internal pada transistor TIP41 ini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian precision regulator. Lebih bagus daripada kita hanya menggunakan diode Zener atau IC 7805. Ini lebih presisi ini. Dan tegangan juga bisa kita atur. Dan untuk pengaplikasian selain dari atau difungsikan sebagai regulator tegangan, ini juga bisa digunakan untuk pembatas. Umpama kita ingin mengisi baterai supaya tidak terjadi over voltage, kita bisa menggunakan IC ini TL431 untuk membatasi atau men-cut off tegangan
di tegangan tertentu, umpamanya 12 volt akan kita putus, bisa menggunakan TL431. Bahkan juga bisa digunakan ketika baterai itu low, umpamanya ada di tegangan 11 kalau aki biasanya, itu kita bisa memutus arus yang terhubung ke beban menggunakan alat atau komponen ini. Untuk pembahasan lebih detailnya seperti apa rangkaian untuk rangkaian cut-off menggunakan TL431, saya akan lanjut di video saya selanjutnya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.